Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soraya Jamila, SPD GR MPD, dosen tetap S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya memulai karir sebagai dosen pada tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Teori Himpunan yang mempunyai bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika semester 1. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Teori Himpunan ialah mahasiswa mampu menerapkan teori himpunan dalam permasalahan matematika. Deskripsi singkat mata kuliah ini ialah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar tentang himpunan. Bahan kajian atau materi pembelajaran yakni mempelajari tentang himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, kesamaan dua himpunan, jumlah anggota himpunan, operasi pada himpunan, diagram Venn, produk himpunan, relasi, diagram panah, fungsi, dan restriksi fungsi. Penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan penilaian proses dan penilaian hasil. Untuk penilaian proses, itu diambil dari tugas dan partisipasi mahasiswa selama pembelajaran berlangsung dengan bobot 30%, sedangkan penilaian hasil berupa ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah ini, yang pertama, buku pengantar matematika yang merupakan buku tulisan saya berkolaborasi dengan dosen dari perguruan tinggi lain. Terus yang kedua, integrasinya ialah pada media pembelajaran yang saya gunakan. Media pembelajaran, salah satunya media pembelajaran berbasis render forest untuk membuat video singkat yang digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran berbasis render forest merupakan salah satu judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan hibah internal dari universitas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan perkuliahan teori himpunan pada pertemuan 7 dengan materi produk himpunan. Model pembelajaran yang digunakan ialah problem based learning atau PBL dengan 5 langkah. Yang pertama, orientasi mahasiswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi mahasiswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata kuliah teori himpunan. Hari ini kita akan masuk pada materi produk himpunan. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini ialah menentukan hasil produk dua himpunan dan menggambar grafiknya. Terus manfaat dari pembelajaran hari ini ialah dengan belajar produk himpunan, mahasiswa dapat memodelkan ruang sampel dari dua percobaan. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa sih produk himpunan itu? Nah, sekarang kalian coba keluarkan HP-nya masing-masing, terus join dulu seperti biasa, join ke kelas poin dengan kode 42036. Sudah join ke kelas poin? Nah, sekarang silakan jawab pertanyaan ini. Apa sih yang kalian ketahui tentang produk himpunan yang dalam pikiran kalian saja sebelum kita masuk ke materi hari ini?
Oke, sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Ada yang menjawab perkalian himpunan. Ya benar, produk himpunan ialah salah satu operasi pada himpunan. Nama lainnya merupakan perkalian himpunan. Terus ada juga yang menjawab hubungan dua himpunan. Ya, produk himpunan merupakan hubungan dua himpunan. Ada yang jawab produk kartesius. Wah, ini berarti tadi sudah menyimak tujuan pembelajarannya karena mau menggambar grafik kartesius. Terus ada juga yang tidak tahu. Oke, tidak masalah tidak tahu karena hari ini kita akan mempelajarinya. Oke. Selanjutnya, mari kita mengingat. Yang pertama, gambarlah bilangan 2 pada garis bilangan. Siapa yang mau maju? Oke, silahkan Ajijah gambarkan bilangan 2 pada garis bilangan. Oke, terima kasih Ajijah. Ada tanggapan dari bagaimana jawaban Ajijah sudah benar? Oke, kenapa Aryo? Harusnya jarak bilangan harus sama. Oke, jarak terbilang harus sama. Tolong gambarkan di mana yang benar menurut Aryo. Ini bisa dihapus, jangan dihapus, jangan dihapus. Oke, terima kasih Aryo. Ya, tadi benar ya bahwa jarak antar bilangan pada garis bilangan itu harus sama. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, ada yang bisa menggambarkan interval negatif 2,1 terbuka di negatif 2 dan tertutup di 1 pada garis bilangan? Oke, silakan Rianti. Oke, terima kasih Rianti. Gimana jawaban Rianti sudah tepat? Oke, ingat ya ketika dia terbuka, interval terbuka dari negatif 2, maka dia akan bulat kosong. Ketika dia tertutup di 1, maka dia bulat penuh. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ada yang bisa menggambar titik A 1,2 pada diagram kartesius? Oke, silakan Setiawan. Oke, terima kasih Setiawan. Ini adalah gambar titik 1,2 pada diagram kartesius. Oke, sudah ingat ya ini ya? Ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, nah sebagaimana halnya ini tadi, maka untuk setiap A, B anggota bilangan real dengan A kurang dari atau sama dengan B didefinisikan. Ingat, jika selangnya tertutup, maka X anggota bilangan real di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi A dan B-nya ikut masuk dan digambarkan dengan bulatan penuh. Tapi kalau misalnya salah satunya ada yang selang terbuka, maka nanti bulatannya
kosong. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari produk himpunan. Diberikan himpunan A dan B, produk dari himpunan didefinisikan sebagai A cross B sama dengan himpunan pasangan berurutan X, Y, di mana X adalah anggota A dan Y anggota B. Secara sederhana, produk himpunan bisa diartikan sebagai daftar seluruh opsi pemasangan dari seluruh anggota A kepada anggota B. Misal, Ibu punya contoh, misalnya himpunan A itu adalah 1,2,3. Terus himpunan B anggotanya adalah A. Nah, bagaimana produk himpunannya? A cross B. Di sini tadi kita lihat definisi X, Y, di mana X-nya anggota A. Di sini anggota A-nya adalah 1. Berarti himpunan X, Y. X-nya 1, Y. Y-nya anggota dari B. Ya. Terus kalau kita lanjutkan 2,4, selanjutnya 2,4. Oke, selanjutnya 1, lalu 2,B dan 3,B. Ini mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke grafik Kartesius. Nah, di sini ada contoh. Misalkan himpunan A itu adalah 1, 2, dan 3 berupa himpunan diskrit. Himpunan B juga himpunan diskrit 1 dan 3. Nah, gambar grafik Kartesiusnya kita lihat di layar. Gambar grafik Kartesiusnya A cross B itu adalah titik-titik yang berada pada 1,1, 2,1, 3,1 seperti itu. Terus untuk selanjutnya juga ada titik di 1,3, 2,3 dan 3,3. Nah, jadi misalnya dari hasil himpunan ini tadi kita gambarkan ke grafik Kartesius, maka hasilnya berupa titik-titik. Nah, jadi jika ada dua himpunan, himpunan pertama himpunan diskrit, terus himpunan kedua juga himpunan diskrit, maka grafik Kartesiusnya berupa titik. Nah, selanjutnya gimana jika salah satu dari himpunannya berupa interval? Atau juga gimana kalau dua himpunannya berupa interval? Nah, bagaimana grafik Kartesiusnya? Oke, ya jawaban yang bagus, Raudah. Jadi apakah ini adalah kumpulan titik-titik? Nah, untuk membuktikan jawaban Raudah ini benar atau tidak, kalian akan mengerjakan dalam kelompok. Ibu bagi menjadi dua kelompok, kelompok alfa dan beta. Oke, Setiawan bisa pindah ke sebelah kanan. Oke, nah di dalam kelompok ini, kelompok alfa dan kelompok beta, ini tugas kelompoknya kalian mengerjakan. Ya, silakan perwakilan kelompoknya. Kalian mengerjakan dua soal ini pada karton. Oke, sebagai referensi kalian bisa mencari referensi pada buku yang sudah ada mengenai produk himpunan. Oke, silakan diputar ininya, kursinya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Bisa boleh dibuka bukunya, misalnya untuk mencari referensi.
nomor 1 dari Jepang dan setelah ini kalian perwakilan kelompok akan mempresentasikan diri. Kalau sudah bisa ditanyakan di depan. Jangan lupa kita ya. Untuk nomor 1, Ibu minta dari kelompok Alfa perwakilannya untuk mempresentasikan jawaban nomor 1. Silakan diperhatikan yang lain. Ini soalnya. Kenalkan, nama saya Aryo, perwakilan dari kelompok Alfa. Sini saya akan mempresentasikan hasil penyelesaian tugas diberikan dari Ibu, yaitu pembahasan nomor pertama. Nomor pertama, diketahui himpunan 1 dan 3 dengan himpunan B, yaitu 1 dan 2. Jadi yang pertama itu kita akan membuat garis di sepanjang 1 sampai 3 di bagian 1. Terus kita akan membuat garis lagi dari 1 sampai 3 di bagian kedua, di nomor 2. Oke, terima kasih Aryo. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok Alfa. Selanjutnya, untuk nomor 2, kita akan perwakilan dari kelompok Beta. Siapa yang mau maju? Oke, silakan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Diketahui himpunan A ada negatif 2 dan 1 berada di interval tertutup, dan himpunan B berada di interval tertutup juga antara 1 sampai 3. Yang pertama, kita membuat garis dari negatif 2 sampai dengan 1 pada angka 1. Yang kedua, kita membuat garis lagi dari negatif 2 sampai dengan 1 pada titik 3. Karena kedua interval berada di tertutup, kemudian kita buat garis lagi di antara 1 sampai 3. Kemudian karena membentuk daerah penyelesaian bisa kita langsir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk jawaban nomor 2? Ya, silakan Aryo, kenapa? Berarti ini nomor 2 tuh harus dihasil. Iya, betul, harus dihasil. Kenapa ya harus dihasil? Gimana Setiawan? Kenapa harus dihasil nomor 2? Karena daerah yang dihasil tersebut merupakan kumpulan titik-titik pada penyelesaian sebuah hubungan. Iya, betul. Jadi maksudnya ini berarti misalnya nih ada titik negatif 1,2 itu kan berada di persegi panjang ini. Nah, itu merupakan salah satu pasangan berurutan A plus B ya. Jadi memang harus diajar karena ini kumpulan banyak titik. Jadi seluruh titik yang ada pada persegi panjang ini maka
dia menjadi himpunan nilai. Nah, di sini juga saya ingin mengomentari jawaban dari kelompok alfa. Tadi sudah diingatkan bahwa jarak antar bilangan harus sama. Oke. Jangan ada yang jaraknya lebih panjang atau ada yang lebih pendek. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan. Silahkan jawab latihan ini di kertas yang Ibu bagikan. Silakan dikerjakan. Dan jika misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Oke, kalau sudah, silakan diupload gambarnya tadi menggunakan handphone masing-masing. Silakan diupload ke kelas poin. Oke, sudah ada jawaban dari Aryo. Selanjutnya yang lain Ibu tunggu. Nah, tadi di sini kita lihat bahwa jika kedua himpunannya itu berbentuk interval, jika salah satu himpunan berbentuk interval, salah satunya diskrit, maka gambarnya berupa garis. Jika kedua himpunannya berbentuk interval, maka berupa persegi atau persegi panjang, gitu ya. Oke, sekarang Ibu ingin melihat jawaban salah satu dari kalian. Oke, Ibu lihat jawaban dari Muazzizah. Di sini gambarnya berupa 4 buah persegi gitu ya, yang diarsir. Ya, betul sekali karena di sini, nah jawaban Ajijah di sini berupa 4 buah persegi yang diarsir. Karena tadi soalnya adalah gabungan dari selang interval dengan selang interval juga pada kedua himpunannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini tidak ada. Oke, tadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Belajar produk atau produk himpunan. Oke, tadi ada 3 hal di sini. Jika 2 buah himpunan, keduanya berupa diskrit, maka produk himpunannya gambarnya berupa apa? Berupa titik-titik. Oke, tadi kondisi pertama, jika keduanya himpunan diskrit, maka grafiknya berupa titik-titik. Nah, kalau misalnya kasus kedua, jika salah satunya diskrit, salah satunya berbentuk interval, maka grafik referensinya berupa garis. Terus yang ketiga, ketika apa? Oke, ketika kedua himpunan berbentuk interval, maka grafiknya berupa persegi atau persegi panjang. Oke, terima kasih. Itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian dalam perkuliahan hari ini? Silahkan gambar sebuah emoji yang menggambarkan perasaan kalian pada lingkaran ini. Silahkan gambar di handphone masing-masing. Waktunya 1 menit. Oke, sudah ada 3 yang memasukkan gambar. Ditunggu 5 lainnya. Oke. Rianti, itu gambar apa Rianti? Gambar senyum bahagia. Jadi setelah kuliah hari ini merasa bahagia seperti itu? Oke, selanjutnya ada gambar, gambar Nanda ini sangat meriah sekali. Bisa dijelaskan Nanda apa maksud gambarnya ini? Gambar-gambarnya berarti hari ini rasanya sangat senang karena pembelajarannya mudah dipahami, juga apa yang sudah kita ketahui jadi tahu. Oke, terima kasih Nanda. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami ya. Oke, terakhir. Nah, soal evaluasi,
Bisa dibuka bukunya di halaman 49. Kerjakan nomor 1 sampai 3. Terus jawabannya silakan diupload ke barcode di atas. Jadi scan dulu barcode-nya, terus upload jawabannya di sana. Oke, silakan kerjakan di kertas. Oke, sudah di scan tadi? Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya pada perkuliahan hari ini. Sebelum mengakhiri perkuliahan, marilah kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa, karena hari ini pertemuan ke-7, berarti pertemuan ke-8 UTS. Jangan lupa belajar untuk UTS pekan depan ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.